terkait dengan bermesraan dengan istri di bulan suci Ramadan. Yang dilarang itu sebenarnya kalau masalah mesraan, kalau bercium, bercumbu rayu dengan istri itu tidak ada masalah. Ada sebuah hadis Nabi diriwayatkan di kitab Bukhari, karena Rasulullah SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakakahum liirbihi. Ada hadis yang berbunyi bahwa Nabi itu pada suatu waktu dia berciuman, bercumbu rayu dengan istrinya, padahal Nabi sedang berpuasa. Tapi ada batasannya. Wa kana amlakakahum, Nabi itu orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Berarti kalau hanya bermesraan, mencium istrinya sebagai tanda kasih sayang, itu tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan itu adalah ketika bermesraan, berciuman dan berpelukan, in harraka syahwatan, jika menimbulkan syahwat, nafsu birahi, itu yang dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama. Itu hukumnya tidak boleh, haram kalau sampai menimbulkan syahwat. Ya, berciuman, berpelukan dengan istri, ya mesti kalau berciuman dengan istri itu ya mesti bersyahwat. Tapi kan tidak, ada juga yang berciuman, berpelukan kan sebagai tanda kasih sayang. Umpamanya saya datang dari kantor, dari apa, lalu istri menyambut saya, lalu tangan saya dicium, kemudian istri saya dicium. Kalau sebagai tanda kasih sayang kan, masa saya timbul syahwat, itu tidak ada masalah. Kata ulama itu tidak ada masalah, hukumnya boleh tapi makruh. Tapi kalau sampai menimbulkan syahwat, berpelukan, berciuman, ya di tas kasur umpamanya, ini kan sudah di planning, direncanakan. Kalau itu menimbulkan syahwat dan tidak mengeluarkan sperma, itu hukumnya haram. Tapi kalau sampai inzal, khurujul mani, keluar mani, itu hukumnya batal puasanya. Batal ya, kalau puasanya batal. Karena diantaranya batal puasa itu khurujul mani, inzal itu khurujul mani an mubasyaratin muharraman kana ghairu muharramin. Di antara sesuatu yang batalkan puasa itu adalah keluarnya sperma dengan bersentuhan kulit, baik dengan yang diharamkan oleh agama, ya diharamkan dengan agama itu apa masturbasi ya, atau dengan yang halal dengan istrinya sama, itu tidak bisa membatalkan puasa. Lain lagi kalau nanti melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan intim, itu di sampingnya dosa, harus bayar kafarat nanti. Ya, bayar kafaratnya sangat berat sekali nanti. Apa? 1, memberikan budak. 2, kalau tidak bisa adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. 3, kalau tidak bisa adalah memberikan makan kepada orang fakir miskin 60 orang itu. Jadi kalau hanya berciuman, berciuman, memeluk sebagai tanda kasih sayang, itu boleh, tidak ada masalah. Karena ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Rasulullah sendiri pernah bercumbu rayu, berciuman dan berpelukan dengan istrinya, tapi tidak menimbulkan syahwat. Tapi kalau menimbulkan syahwat, nafsu birahi, batasannya apa? Ya itulah. Kalau orang Madura bilang nok lapet, berdiri, penisnya berdiri, itu kan tandanya syahwat. Maka itu hukumnya dilarang oleh agama. Tapi kalau sampai mengeluarkan sperma, itu bisa membatalkan puasa. Batal puasanya. Dan wajib mengganti di lain waktu. Tapi kalau sampai melakukan hubungan intim, maka itu lebih beda lagi. Sebagaimana ada kafarnya nanti. Begitu jawaban saya. Kalau sedang puasa, ini puasa apa? Puasa sunnah apa puasa wajib? Oh, puasa wajib. Kalau puasa sunnah lebih baik kita tinggalkan puasanya, kita melayani suami dengan baik, karena melayani suami itu sangat pahalanya besar itu. Ya. Menyentuh saja sudah pahalanya besar, apalagi melakukan hubungan seksual
Tapi kalau puasa sunnah, makanya perempuan itu kalau puasa sunnah harus pamit dulu sama suaminya. Kenapa? Karena takut diperlukan satu saat. Nah, tapi kalau puasa wajib jangan dulu, kita disampaikan dulu sama suaminya. Mas, saya sedang lagi puasa bulan Ramadan. Kalau memang dipaksa dan bagaimana? Gimana Pak Kiai? Kalau memang nanti kalau bersin, oh beda. Kalau nanti bersin kan beda. Tapi kalau memang cari khilah, solusi, kita batalkan dulu dengan cara minum dulu, baru melakukan hubungan seksual. Itu tidak dikena kafarat kata Imam Syafi'i. Tapi usulan dosa tetap dosa. Cuman karena suaminya takut berzina, takut ngampul, kemana-mana dia melayani karena terpaksa. Yang tadi dengan cara kita minum dulu, membatalkan dulu. Bukan saya membolehkan, tapi itu adalah memanisir denda yang telah ditentukan oleh agama. Kalau nanti memberikan pelayan yang kena kehendak suaminya, nanti akan suaminya itu dikena denda kafarat. Kalau istrinya ulama masih khilaf, tapi suaminya yang jadi masalah nanti. Al-wati bukan al-mautuah. Al-wati itu ada orang yang bersetubuh. Kalau al-mautuah istrinya, itu kan beda kata ulama. Biar tidak dikena denda, kita minum dulu, membatalkan puasanya dengan minum. Dia batal dengan minum. Baru setelah itu bersetubuh dengan istrinya. Itu namanya membatalkan puasa dulu dengan cara meminum air. Kalau bisa, menurut saya ditahan dulu lah sampai maghrib. Begitu. Kalau memang umumnya kalau tidak bisa Pak Ustaz, kalau nanti berzina, oh beda itu. Lain hukum itu nanti. Begitu. Ngeprank itu kan artinya mempermainkan teman sebelum hari ulang tahun dan sebagainya. Dia berbohong cuma ingin mengembirakan. Sebenarnya berdusta itu dalam bentuk apapun memang dilarang oleh agama. Yang tidak dilarang hanya dua. Satu adalah dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang itu kita boleh berbohong karena berperang itu adalah merupakan siasat. Yang kedua, untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, itu boleh kita berbohong. Tetangga kita berselisih, bertengkar, kita mencoba mendamaikan, berbuat bohong. Si A itu mau ketemu dengan sambian, tapi cuma dia malu. Tadi saya berjumpa dia di warung. Lalu disampaikan, juga, saya mau lah. Padahal dia berbohong. Saya kepada si B itu, si A itu mau ketemu, padahal tidak. Akhirnya bertemu demi kedamaian, itu boleh. Atau ini menyenangkan suami atau istri. Umpamanya saya dikasih baju sama istri saya. Gimana Kak, baik enggak bajunya? Alhamdulillah baik sekali Dek. Padahal bajunya enggak cocok dengan dirinya sendiri, tapi untuk menyenangkan kepada istri, menghargai, itu boleh. Nah, berbuat bohong di lain itu memang dilarang. Apa mengurangi pahala? Jelas mengurangi pahala puasa. Khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa bulan Ramadan itu. Yang pertama, al-kadzib, adalah berbuat dusta. Nah, berbuat dusta itu diantaranya adalah berbicara yang tidak sesuai dengan fakta, termasuk prank itu yang tadi, itu termasuk juga mengurangi pahala. Termasuk sekarang ini di WA, di Facebook menyebarkan berita hoax dan sebagainya, itu juga mengurangi pahala. Makanya hati-hati. Jadi masalah ngeprank itu tetap dilarang oleh agama, kemudian juga mengurangi pahala puasa bulan Ramadan. Ya berapa kontrinya Allah yang tahu. Apa 20%, apa 50%, tergantung berat dan tidaknya ngepranknya itu tadi. Kalau tidak terlalu marah mungkin ngepranknya sedikit lah, mungkin kalau 100 mungkin 20% lah. Beda dengan bohong yang berat-berat itu, nanti bisa habis pahalanya. Mungkin itu saudara.